Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Anas Al-Madani. Ini mau mengadakan forum diskusi bersama, temanya semangat bersaudara, semangat berusaha bersama, semangat mencari solusi. Ini keynote speakernya Pak Haji Suparno Yasid, pembicara utamanya. Monggo kita persilakan, langsung mawon. Nanti bisa ditanggapi yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyastatu imana ma'a imanihim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad khatamin nabiyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Bapak-bapak sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita bersama bersyukur kehadirat Allah SWT karena atas izinnya, atas ridhonya, kekuasaan dan kehendaknya di pagi hari ini kita dapat bersilaturahmi, silaturahim dalam forum yakni berdiskusi, yang mana temanya adalah 3S tadi, yaitu semangat bersaudara, semangat mencari solusi, dan semangat untuk sukses bersama. Bagus sekali temanya ini, dalam rangka kita memperkokoh daripada khususnya persaudaraan kita, atau dalam rangka kita menyatukan visi dan misi kita, khususnya Firanesia UMKM Firanesia Madiun. Mengapa ini perlu ada semangat bersaudara, Kalau insya Allah, kalau semuanya dalam kita berorganisasi, kita ini berkumpul, kalau ada semangat bersaudara, insya Allah ini akan menghasilkan yang luar biasa. Hasilnya luar biasa. Karena apa? Ada semangat paseduran gitu. Karena kita ini bersaudara, sama-sama, yaitu satu kakek satu nenek. Lebih-lebih kita sebagai orang muslim, persaudaraan kita diikat dengan tali iman, tali akidah. Maka sebab itu Allah mengingatkan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Faslihu akhawaikum, maka damailah antar saudaramu. Wattaqullah, dan takwalah kalian kepada Allah, la'alakum turhamun, agar kamu sekalian dapat rahmat. Jadi kita menginginkan rahmat, kita menginginkan kasih sayangnya Allah. Kalau kita ini bersama-sama ini ingin mendapatkan kasih sayang Allah, sehingga ketika kita dalam keadaan sulit diberi kemudahan, dikala kita berat Allah ringankan, dikala kita sesat diberikan petunjuk, itu semua karena rahmatnya Allah. Maka kuncinya, mari kita sama-sama bangun semangat bersaudara ini. Kita adalah saudara. Seperti halnya gambaran persaudaraan kita, itu seperti satu tubuh ini. Kalau salah satu ada yang sakit, semuanya ikut merasakan sakit. Imam Ghazali mengatakan kun kaliyadain, jadilah kamu seperti dua tangan itu. Dua tangan luar biasa, rukunnya, guyubnya luar biasa. Saling membantu, saling meringankan, satu yang gatal. Maka insya Allah kalau kita komunitas UMKM Firanesia ini memiliki semangat seperti ini, persaudaraan kita kuat, kokoh, insya Allah kita akan banyak bermanfaat, banyak memberikan manfaat maslahah bagi sesama kita atau sama umat gitu. Jadi yang pertama yang harus kita bangun adalah semangat bersaudara. Lalu yang kedua adalah semangat untuk mencari solusi. Saya yakin Bapak sekalian yang berbahagia, hidup ini nggak lepas dengan masalah, nggak lepas dengan problem. Maka berani hidup harus berani mati. Takut mati jangan hidup.
ya, takut hidup ya mati saja gitu. Sehingga sudah menjadikan kodrat atau sudah menjadikan fitrah bahwa hidup ini harus siap untuk diuji oleh Allah. Ya, jangan menyangka kalau orang sudah mengatakan beriman lalu nggak diuji oleh Allah, maka kita akan diuji oleh Allah. Ya, tadi saya baca di grup UMKM Indonesia ini ada isinya, ada ujian-ujian ya, ada ujian lewat istri, ujian lewat anak, ujian lewat harta, ujian lewat kecantikan, macam-macam itu tadi. Dan ujian-ujian itu macam-macam, dari guncangan, kemiskinan, kemelaratan dan sebagainya. Tapi setiap ada ujian cobaan itu kita bisa mencari solusinya. Ya, kita memiliki semangat mencari solusi. Inilah ketika kita sudah bersaudara, ketika ada saudara-saudara kita yang memang mereka butuh solusi dalam masalah yang dihadapinya, kita pun harus dengan ringan tangan, dengan ikhlas kita juga bisa menjadikan jalan untuk memecahkan masalahnya, atau menjadikan jalan solusi bagi mereka yang kesulitan, jalan kemudahan bagi mereka yang kesulitan, jalan kecukupan bagi mereka yang kekurangan, ya, jalan petunjuk bagi mereka yang kesesatan. Itulah kita, harapan kita dengan semangat ini kita bangun sehingga kita hidup ini akan bisa mengamalkan 3 sa. Saya pertama adalah saya bermanfaat bagimu. Saya kedua adalah saya menyenangkan bagimu. Saya yang ketiga adalah saya bukan ancaman bagimu. Alangkah indahnya kalau kita hidup seperti ini, sehingga kedamaian, kebersamaan ini akan terwujud, ya, sehingga kita bekerja, kita berkarya ini penuh dengan penuh dengan kekompakan, kebersamaan, sehingga nanti S yang ketiga tadi, sukses bersama akan kita raih gitu. Inilah tujuan kita, bahwa kita tidak ingin menjadi orang soleh tapi hanya soleh sendiri, soleh individual. Kita ingin menjadi orang soleh tapi soleh sosial, soleh yang bisa mensolehkan orang lain. Sebagai muslih artinya orang yang membuat kesalahan orang lain. Maka kita juga demikian, kita berupaya mari bersama-sama dalam hidup ini juga kita tidak ingin sukses sendiri, tapi juga bisa mensukseskan orang lain. Jadi semangat sukses bersama itu harus kita miliki, sehingga kita nanti dalam kehidupan ini benar-benar kita banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Jadi kesuksesan akan kita raih kalau 2 komponen tadi dapat kita satukan itu, ya. Jadi kita jangan ingin kita sukses sendirian yang intinya, ya. Orang dikatakan sukses itu ketika kita bisa mensukseskan orang lain, ya. Jadi kita tidak ingin masuk surga sendirian, maka kita harus berupaya untuk mengajak semua anak cucu Adam untuk bersama-sama menikmati indahnya surganya Allah itu. Itulah bapak-bapak sekalian yang berbahagia. Jadi semangat ini harus banyak saudaranya gitu. Lalu kita juga harus membangun kredibilitas, kejujuran, saling mempercayai dan meningkatkan kualitas produk dan sebagainya. Ini suatu contoh juga langkah-langkah kita bagaimana kita membangun semangat bersaudara ini, sehingga tidak ada orang yang tersakiti, terzalimi karena ulah kita, sehingga kita mau untuk bersaudara gitu. Jadi kita ingin seperti halnya kehidupan orang mukmin itu seperti lebah itu. Lebah itu masya Allah, ya, kita dapat membaca lebah itu. Dia makan dari saripati bunga yang baik-baik, yang luar biasa. Lalu dia hinggap di daun yang kering, di dahan yang kering itu tidak membuat dahan itu patah gitu. Dan lebah itu luar biasa, ya. Kalau toh dia nanti mati, ya masih meninggalkan satu yang bermanfaat bagi manusia. Keluar dari perut lebah itu berupa madu. Ternyata madu pun bisa menjadikan obat bagi manusia. Tapi ingat juga lebah itu, nek lebah ki orang nyapo-nyapo kok dimusuhi, dirusak omahe dan sebagainya, dia marah. Kalau sudah marah, nyon pangapunten ngentupi lebah itu sakitnya luar biasa gitu.
Nah, kita juga demikian ketika dalam hal kita agama, kita giroh terhadap agama, ketika agama kita dilecehkan, dihina dan sebagainya, luar biasa, ada semangat jihad yang luar biasa juga. Nah, inilah sebenarnya. Jadi dalam pergaulan tadi kita harus meningkatkan tadi 3 tadi. Saya bermanfaat bagimu. Jadi kehadiran kita dalam organisasi kita harus menjadi orang yang bermanfaat. Jangan justru kita menjadi ulat, artinya yang nggak bermanfaat. Ya, saya bermanfaat bagimu. Saya menyenangkan bagimu. Kehadiran kita hendaknya bisa menyenangkan orang lain. Yang ketiga, saya bukan ancaman bagimu. Sehingga siapapun yang bergaul dengan kita, ya, siapapun yang bergaul dengan kita hendaknya merasa nyaman, merasa tenang, merasa terayomi, ya. Ini diantaranya adalah semangat kita, yaitu bagaimana hidup ini harus membawa rahmat. Kalau Rasulullah itu sebagai rahmatan lil alamin, kita berupaya bagaimana kita juga mencontoh Rasulullah, hidup ini membawa rahmat. Jadi berupaya dalam hidup kita juga ada upaya, ya, seperti kami mendirikan yayasan namanya Yayasan Bina Umat Darut Taubah. Moto kami apa? Membina umat, menebar rahmat, gitu, ya. Sehingga tadi saya katakan saya bermanfaat bagimu, saya menyenangkan bagimu, saya bukan ancaman bagimu. Sehingga kita berupaya menjadi manusia wajib, manusia yang kehadirannya selalu amat sangat ditunggu, yang sangat diharapkan. Bukan manusia haram yang kehadirannya tidak diinginkan. Itulah selain mungkin dengan kita berorganisasi atau berkomunitas seperti ini harus ada pada jiwa seperti itu. Kita berupaya bagaimana kita ambil bagian di dalamnya, bisa menebarkan manfaat, maslahat, menebarkan kebaikan, sehingga komunitas kita ini akan semakin kokoh karena ada merasa tadi ada ta'aruf, ada tafahum, ada ta'awun, ya. Lalu akan lahirlah takaful, merasa senasib dan seperjuangan. Jadi kita itu senasib dan seperjuangan, gitu. Jadi kita senang susah kita bersama-sama, masya Allah. Seperti indahnya ketika kita kemarin di wisata di Yogyakarta itu, masya Allah, bersama-sama dengan latar belakang yang berbeda, ya. Tapi ketika menyatu, ya, kita luar biasa. Kita guyub, kita rukun, kita saling bantu-membantu, kita saling tolong-menolong. Itulah akhirnya bisa mendatangkan rahmat. Itu yang bagaimana tip kita untuk membangun persaudaraan itu. Mungkin itu Pak Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambahi saja dari Pak Ustadz Suparno Yazid, ya, insyaallah. Jadi tadi saya sempat mencatat tentang saling memahami, Pak Ustadz, ya, memahami. Dan saya ini bahasan ini harus menggunakan hati, ya, harus pakai hati, jangan pakai akal. Kalau pakai akal tidak akan nyambung, ya. Karena memahami ini rasa, ya, rasa. Nah, kata memahami di sini harus kita pahami bahwa memahami diri dan memahami orang lain ini konsep saudara yang utuh. Artinya ketika memahami diri berarti akan memahami kelebihan, kekurangan, kemudian batasan. Ya, batasan. Semua kelemahan, semua kelebihan, semua ada batasan. Termasuk yang kita punya sekarang. Hal ini juga berlaku untuk orang lain. Memahami, ya. Nah, ketika proses memahami orang lain ini yang kadang-kadang non sewu ada friksi, ada benturan antara kita. Ada pribadi yang non sewu tahu kekurangan orang lain tapi tidak mau memahami. Tahu kekurangan tapi tidak mau memahami. Ini yang non sewu banyak terjadi di hari manusia hari inilah, ya. Banyak terjadi. Maka kata saling memahami di sini non sewu harus betul-betul dimaksimalkan, dioptimalkan sampai tadi Pak Ustadz Pak Arno menyampaikan kata bukan ancaman. Nah, ini bukan ancaman. Ini saya garis bawahi tadi juga.
Kalau kita memahami orang lain, berarti nun sewu, kadang lisan kita bisa nggak menjadi pisau bagi saudara kita? Sangat bisa. Bahkan kadang-kadang kita tidak merasa bahwa ternyata kata kita, kalimat kita itu nun sewu, menyilet ya, atau merobek hati teman kita. Nah, maka kata saling memahami itu pertama mungkin perwujudannya adalah menjaga lisan kita. Dalam sebuah hadis ya, insya Allah ya, saya lupa ya, atau perkataan ulama, saya lupa. Jadi jagalah lisan ya. Jadi orang yang bijak itu dia mampu menjaga lisan dan perbuatannya itu dari menyakiti hati saudaranya. Ya, saya ulangi. Orang yang bijak itu orang yang menjaga lisan dan sikap perbuatannya dari apa? Dari menyakiti hati saudaranya. Maka pernah nggak kita mengukur ini dari diri kita sendiri? Kalau kita belum, berarti kita harus mulai melakukan. Ya. Itu tentang bersaudara. Kemudian mencari solusi. Tadi Ustadz Suparno juga menyampaikan tentang ujian ya. Nah, ujian di sini harus kita pahami sebagai sebuah proses pendadaran ya. Jadi kendala, ujian, tantangan, rintangan itu sebenarnya menurut kami itu sebagai sebuah proses menuju ke tangga sukses. Karena dengan kendala, dengan ujian itu kita, kalau kita jernih menerima kendala tadi, ujian tadi, maka insya Allah kita akan menemukan solusi. Kalau saya sering menyampaikan, monggo kita ibaratkan ujian kendala itu sebagai sebuah pekerjaan rumah, soal yang harus kita jawab. Ya, maka gunakan logika kita, jangan pakai hati, okay? Jangan pakai hati yang terbawa perasaan. Ya. Nanti baperan nanti.